warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran kali ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai teori-teori perubahan sosial dan dampak dari perubahan sosial. Teori-teori perubahan sosial terdiri atas beberapa kategori. Yang pertama, teori siklus. Yang kedua, teori perkembangan. Yang ketiga, teori fungsional. Yang keempat, teori konflik. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, teori siklus. Adapun asumsi dasar ataupun pemikiran garis besar dari teori ini adalah bahwa perubahan sosial yang terjadi di masyarakat itu terjadi secara repetitif atau pengulangan. Artinya apa? Apa yang terjadi sekarang pada dasarnya memiliki kesamaan ataupun kemiripan dengan apa yang terjadi sebelumnya. Sebagaimana contoh model pakaian. Model pakaian pada tahun 80-an atau 90-an itu sangat tren dengan celana pensil atau celana selebor. Nah, lama-kelamaan seiring dengan perjalanan waktu, tren celana seperti itu akan hilang dan akan muncul lagi pada masa sekarang contohnya, atau yang masa akan datang. Teori yang kedua yaitu teori perkembangan atau juga dikenal dengan teori evolusi. Adapun asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat itu terjadi secara bertahap. Waktunya lama dan menuju masyarakat yang lebih baik atau lebih maju. Penganut teori ini percaya bahwa perubahan dapat diarahkan ke titik tujuan tertentu. Seperti contohnya perubahan yang terjadi pada masyarakat tradisional menuju masyarakat yang modern yang kompleks. Yang ketiga, perubahan fungsional. Adapun asumsi dasar dari teori ini yaitu bahwa perubahan sosial itu dianggap sebagai sesuatu yang mengacaukan keseimbangan masyarakat. Proses pengacauan ini berhenti pada saat perubahan itu telah diintegrasikan dalam kebudayaan. Apabila perubahan itu ternyata bermanfaat, maka perubahan itu akan bersifat fungsional dan akan diterima oleh masyarakat. Tetapi apabila terbukti disfungsional atau tidak bermanfaat, perubahan sosial akan ditolak. Contohnya alat KB. Awalnya alat KB ditolak oleh masyarakat, namun kemudian diterima karena dapat bermanfaat, menekan laju pertumbuhan penduduk. Salah satu ahli yang mengaji tentang teori fungsional adalah Talcott Parson. Dia melihat bahwa masyarakat ini selayaknya sebagai organ tubuh manusia, di mana seperti tubuh yang terdiri dari berbagai organ yang saling berhubungan satu sama lainnya. Maka masyarakat pun mempunyai lembaga-lembaga atau bagian-bagian yang saling berhubungan dan tergantung satu sama lainnya. Sebagaimana contoh, dengan adanya pelaksanaan PPKM ini, maka sektor pariwisata itu sangat dibatasi bahkan ditutup. Nah, secara tidak langsung akan mempengaruhi sektor-sektor lainnya seperti sektor ekonomi, karena masyarakat dilarang untuk berjualan dan sebagainya. Kedua, sektor pariwisata dan lain-lain sebagainya. Ibaratkan sebuah tubuh, apabila sakit satu akan merasakan yang lainnya. Teori yang keempat yaitu teori konflik, bahwa asumsi dasarnya adalah tangan atau konflik dari pertikaian kelas antara kelompok yang menguasai modal atau pemerintah dengan kelompok yang tertindas secara material, sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Artinya, konflik akan menciptakan perubahan sosial. Teori ini menilai
bahwa sesuatu yang konstan atau tetap adalah konflik sosial, bukan perubahan sosial. Karena perubahan sosial hanyalah merupakan akibat dari adanya konflik tersebut. Karena konflik berlangsung secara terus-menerus, maka perubahan sosial juga akan mengikutinya. Kita akan masuk pada topik yang kedua, yaitu mengenai dampak perubahan sosial. Perubahan sosial senantiasa mengandung dampak positif dan dampak negatif. Untuk itu, dalam merespon perubahan sosial, diperlukan kearifan dan pemahaman mendalam mengenai nilai, arah, program, dan strategi yang sesuai dengan sifat dasar perubahan sosial itu sendiri. Ada beberapa dampak positif dari perubahan sosial. Yang pertama, manusia semakin mudah dan cepat menyelesaikan aktivitasnya. Karena dengan adanya perubahan sosial, maka kegiatan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat berkat kecanggihan teknologi. Dengan kata lain, produktivitas manusia akan semakin tinggi. Yang kedua, integrasi sosial semakin meningkat. Integrasi sosial dapat muncul karena berbagai sebab, misalnya bencana alam dan konflik. Pada saat terjadinya bencana, banyak sukarelawan yang turut membantu para korban bencana alam. Pada saat terjadinya konflik sosial, anggota masyarakat akan memandang solidaritas dan integrasi sosial atau kebersamaan. Dampak positif yang ketiga, yaitu kualitas individu dalam masyarakat semakin membaik. Hal ini tentunya seiring perkembangan teknologi baru. Inovasi di bidang kesehatan menyebabkan kualitas kesehatan masyarakat semakin terjamin. Berbagai penyakit dapat disembuhkan dengan mudah dan cepat. Dampak positif yang keempat, mobilitas sosial semakin cepat. Hal ini disebabkan dengan tingkat pendidikan yang semakin baik. Kualitas individu tentunya akan semakin meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakatnya juga akan semakin tinggi. Pola pikir manusia semakin berkembang seiring pertukaran budaya dan pertukaran informasi yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Hal ini tentunya mobilitas manusia yang semakin cepat menyebabkan berbagai informasi sangat mudah disebarluaskan. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai dampak negatif perubahan sosial. Perubahan sosial akan memiliki efek tersendiri kepada masyarakat yang mengalami perubahan. Dengan kata lain, perubahan sosial itu tidak hanya berdampak kemajuan saja atau progres, tapi juga memiliki dampak yang kemunduran atau istilahnya regres pada masyarakat. Kecepatan perubahan tiap daerah itu berbeda-beda, tergantung pada dukungan dan kesiapan masyarakat untuk berubah. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat mengakibatkan munculnya kecemburuan sosial yang harus dihindari. Perubahan sosial mengakibatkan terjadinya masalah-masalah sosial seperti kejahatan, kenakalan remaja, dan lain-lain. Meskipun begitu, tidak setiap masalah yang terjadi pada masyarakat disebut sebagai masalah sosial. Ada beberapa dampak negatif dari perubahan sosial. Pertama, pergolakan dan pemberontakan. Pergolakan atau pemberontakan di berbagai daerah pasca kemerdekaan atau setelah terjadi kemerdekaan itu bertujuan untuk menjatuhkan kedudukan penguasa pada saat itu, sekaligus menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap ideologi yang dimiliki pemerintah. Nah, hal ini tentunya masyarakat pada saat itu ingin melakukan perubahan. Yang kedua, aksi protes dan demokrasi. Ditinjau dari sudut pandang sosiologi, aksi protes dan demonstrasi merupakan alat kontrol sosial yang dapat membawa perubahan ke arah perbaikan. Karena kontrol dilakukan terhadap lembaga pemerintah secara terbuka
mengamati bagaimana kebijakan pemerintah dan sebagainya. Namun apabila demonstrasi atau aksi protes yang dilakukan tidak dilakukan secara terorganisir, maka akan terjadi aksi demonstrasi secara anarkis, sehingga membawa kerugian pada masyarakat. Karena ada perusakan fasilitas umum, perusakan rumah dan sebagainya, tentunya akan merugikan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, yang paling ketiga lainnya, kriminalitas. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, tentunya tidak semua masyarakat siap menerima perubahan sosial tersebut. Nah, apabila masyarakat tidak siap menerima perubahan sosial, itu akan menimbulkan namanya cultural lag dan cultural shock. Nah, salah satu efeknya itu adalah akan terjadinya tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh masyarakat ataupun oleh beberapa orang. Selanjutnya itu kenakalan remaja. Nah, perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat tentunya selain mempunyai efek yang positif, tentu juga memiliki efek negatif pada remaja-remaja yang ada di dunia ataupun di Indonesia. Hal ini tentunya kurangnya filter atau menyaring informasi ataupun menyaring perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Sebagai contoh kenakalan-kenakalan remaja itu seperti pemerasan, tawuran, pencurian, penyalahgunaan narkoba, pemerkosaan dan sebagainya. Mereka tidak mampu menyaring informasi-informasi tentang perubahan sosial itu, sehingga mempunyai efek tersendiri terhadap dirinya. Peristiwa yang kenakalan remaja tersebut menurut penelitian tidak hanya pada golongan bawah saja, namun juga terjadi pada golongan atas. Hal ini penyebabnya itu karena kurangnya tidak mampunya menyaring informasi, hanya nilai-nilai yang ditanamkan baik dari segi di rumah, di sekolah, ataupun lingkungan formal lainnya. Negatif yang lainnya itu kerusakan lingkungan. Sama-sama kita ketahui, dengan adanya perubahan sosial, tentunya banyak bangunan-bangunan ataupun pabrik-pabrik yang buka. Hal ini tentunya jika tidak dilakukan manajemen perubahan sosial itu sendiri, maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Contohnya pabrik-pabrik atau industrialisasi membuang limbah pabriknya ke sungai ataupun ke laut, atau mengubah fungsi hutan menjadi tempat industrialisasi dan sebagainya, tentunya akan mempunyai efek tersendiri pada lingkungan, terhadap alam maupun hewan-hewan yang menghuni hutan dan sebagainya. Selain itu, dengan adanya perubahan sosial juga mempunyai efek negatif terhadap perubahan perilaku seseorang juga. Nah, diantaranya akan menciptakan paham duniawi yang suka berfoya-foya dan sebagainya. Selain itu akan menimbulkan namanya anomi atau ketiadaan nilai dan norma. Selanjutnya eksistensi adat istiadat akan berkurang. Selain itu akan menimbulkan namanya cultural lag dan cultural shock. Nah, itulah kira-kira pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan ini dapat paham. Saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.